Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Fitriana Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari digital auditing dengan dosen pengampu Ibu Cindy. Baik, di sini saya memilih untuk memilih materi audit pengendalian internal dan risiko pengendalian. Tujuan pengendalian internal itu ada tiga. Manajemen memiliki tiga tujuan luas dalam merancang sistem pengendalian internal efektif. Yang pertama yaitu kepatuhan dengan hukum dan peraturan. Yang kedua, keandalan dari keuangan pelaporan. Dan yang ketiga, efisiensi atau efektivitas operasi. Tanggung jawab manajemen untuk membangun pengendalian internal ada dua, yaitu manajemen harus menetapkan dan memelihara pengendalian internal entitas dan desain dan implementasi manajemen pengendalian internal didasarkan pada dua kunci. Konsep yang mendasari adalah wajar jaminan dan sifat yang permanen batasan. Penilaian manajemen atas pengendalian internal. Manajemen harus terlebih dahulu menguji desain pengendalian internal atas laporan keuangan dan manajemen juga harus menguji operasi efektivitas pengendalian tersebut. Untuk contohnya ini nanti akan dijelaskan di akhir. Eh, Tujuan audit terkait transaksi penjualan, self transaction related audit objectives. Yang pertama itu recorded transaction action atau occurrence. Sales transaction related audit objectives-nya itu recorded sales are for shipments made to existing customers. Yang kedua, existing transactions are recorded, itu existing sales transactions are recorded. Yang ketiga, recorded transaction are stated at the correct amounts. Recorded sales are for the amount of goods shipped are correctly billed and recorded. Selanjutnya itu tanggung jawab auditor untuk menguji pengendalian internal, yaitu untuk memperoleh pemahaman tentang kontrol, melakukan tes kontrol atas saldo akun yang signifikan, kelas transaksi, pengungkapan dan keuangan terkait, dan pernyataan-pernyataan lainnya. 5 komponen pengendalian internal, yang pertama itu ada risk assessment, yang kedua control activities, ada information and communication, dan yang terakhir adalah monitoring. Proses untuk memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Yang pertama itu ada fase 1 yaitu obtain and document understanding of internal control, design and operation. Yang kedua yaitu access control risk. Yang ketiga adalah design, perform and evaluate test of controls. Yang keempat adalah decided, plan, detection risk and substantive test. Metode yang digunakan yang pertama itu adalah cerita, yang kedua flowchart, yang ketiga adalah enter control daftar pernyataan. Cara menilai resiko pengendalian adalah menilai apakah laporan keuangan dapat diaudit, menentukan resiko pengendalian yang dinilai didukung dengan pemahaman yang diperoleh dengan asumsi kontrol sedang diikuti, dan yang terakhir adalah menggunakan matriks resiko pengendalian untuk menilai resiko kontrol. Eh, Kontrol resiko matriks adalah banyak auditor menggunakan matriks resiko pengendalian untuk membantu dalam menilai resiko pengendalian proses. Kontrol risk matrix dilakukan dengan yang pertama mengidentifikasi tujuan audit, yang kedua identifikasi kontrol yang ada, yang ketiga mengaitkan kontrol dengan tujuan audit terkait, yang keempat mengidentifikasi dan mengevaluasi kekurangan kekurangan yang signifikan dan kelemahan material. Hmm, yang pertama itu adalah mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan material. Yang pertama adalah mengidentifikasi kontrol yang ada, yang kedua identifikasi tidak adanya kontrol utama, yang ketiga mempertimbangkan kemungkinan kontrol kompensasi, yang keempat memutuskan apakah ada kekurangan yang signifikan atau kelemahan materi, dan yang terakhir adalah menentukan salah satu potensial yang dapat terjadi. Mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yaitu auditor harus berkomunikasi secara tertulis atas kekurangan dan material yang signifikan tentang kelemahan komite audit. Surat manajemen dari auditor, kelemahan kontrol yang kurang signifikan, dan ide untuk perbaikan operasional. Tes kontrol adalah prosedur untuk menguji efektivitas pengendalian untuk mendukung pengurangan kontrol yang dinilai risiko disebut pengujian pengendalian. Prosedur untuk pengujian kontrol yang pertama, tanyakan personal klien, yang kedua meneliti dokumen catatan laporan, yang ketiga ulangi klien prosedur, dan yang keempat mengamati terkait kontrol kegiatan.
Luas prosedur itu yang pertama tergantung pada bukti dari auditor sebelumnya, yang kedua pengujian pengendalian terkait dengan resiko signifikan, dan yang terakhir adalah menguji kurang dari seluruh periode audit. Hubungan resiko pengendalian yang dinilai dan luas prosedur. Jenis prosedur yang pertama itu pertanyaan, untuk level tingginya luas, tingkat bawah atau tes kontrolnya ya beberapa. Jenis prosedurnya dokumentasi, risiko pengendalian yang dinilai untuk level tinggi, ia dengan transaksi jalan-jalan, untuk tingkat bawahnya, ia menggunakan, ya, yang ketiga, jenis prosedurnya pengamatan, untuk resiko pengendalian level tingginya, ia dengan transaksi jalan-jalan, untuk tingkat bawahnya, ia berkali-kali, untuk pertunjukan ulang level tingginya tidak, dan untuk tingkat bawahnya, iya. Menentukan risiko deteksi yang direncanakan dan desain pengujian substansif. Dapat dilihat dari menggunakan tabel berikut. Bagian 404 pengendalian internal. Ruang lingkup laporan auditor tentang pengendalian internal terbatas untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa kelemahan material dalam pengendalian internal adalah diidentifikasi. Jenis opini yang dapat dikeluarkan oleh auditor yang pertama itu jika tidak ada kelemahan materi atau tidak ada batasan ruang lingkup, maka opininya tidak memenuhi syarat. Yang kedua, satu atau lebih kelemahan material, maka akan jenis opininya adalah penafikan. Yang ketiga, batasan ruang lingkup memenuhi syarat atau penafikan. Eh, untuk contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bisa kelemahan pengenalan internal pada PT XYZ, perusahaan manufaktur. Latar belakang kasusnya adalah PT XYZ merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi barang konsumsi dan telah beroperasi lebih dari 10 tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan yang cukup besar. Namun, pertumbuhan tersebut tidak diimbangi dengan penguatan sistem pengendalian internal. Akibatnya, pada saat audit laporan keuangan, auditor menemukan sejumlah kelemahan dalam pengendalian internal atas laporan keuangan tersebut. Identifikasi permasalahannya, auditor menemukan beberapa kondisi berikut, yaitu yang pertama, tidak adanya pemisahan tugas yang memadai, di mana satu orang karyawan bertanggung jawab atas pencatatan transaksi penjualan sekaligus penerimaan kas. Yang kedua, otorisasi transaksi tidak berjalan karena banyak transaksi penjualan dilakukan tanpa persetujuan atasan. Yang ketiga, dokumen transaksi kurang lengkap. Beberapa faktur penjualan tidak bernomor urut tercetak. Yang keempat, pemanfaatan manajemen lemah. Manajemen jarang melakukan evaluasi atas laporan keuangan interim. Dan yang kelima, sistem informasi akuntansi belum terintegrasi, sehingga sering terjadi keterlambatan pencatatan kesalahan input data. Analisis berdasarkan kerangka KOSO yang pertama, lingkungan pengendalian. Manajemen PT XYZ belum menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengendalian internal. Kurangnya pengawasan dan budaya kepatuhan meningkatkan resiko terjadinya kesalahan dan kecurangan. Yang kedua, penilaian risiko. Perusahaan tidak secara formal mengidentifikasi dan menilai risiko atas transaksi penjualan dan penerimaan kas, sehingga risiko salah saji material tidak terdeteksi sejak dini.
Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Lemahnya pemisahan tugas dan otorisasi transaksi menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian belum dirancang dan diimplementasikan secara memadai. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Sistem informasi akuntansi yang tidak terintegrasi menyebabkan informasi keuangan tidak disajikan secara tepat waktu dan akurat. Yang kelima yaitu pemantauan. Tidak adanya evaluasi berkala atas pengendalian internal mengakibatkan kelemahan pengendalian berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Penilaian risiko pengendalian oleh auditor. Berdasarkan teman tersebut, auditor menilai risiko pengendalian pada siklus penjualan dan penerimaan kas tergolong tinggi. Oleh karena itu, auditor tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pengendalian internal perusahaan dan harus meningkatkan pengujian substansif atas laporan penjualan, piutang usaha, dan kas. Pengujian pengendalian yang dilakukan auditor. Auditor melakukan beberapa prosedur sebagai berikut, yaitu wawancara dengan staf, pemeriksaan dokumen penjualan dan bukti penerimaan kas, observasi proses penerimaan kas, penelusuran transaksi dari awal hingga pencatatan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak beroperasi secara efektif, sehingga implikasi Section 404-nya adalah jika PT XYZ merupakan perusahaan publik, maka kelemahan tersebut dapat dikategorikan sebagai kelemahan material. Auditor wajib menyampaikan temuan ini secara tertulis kepada komite audit dan memberikan opini tidak wajar atas pengendalian tersebut. Sehingga rekomendasi perbaikannya ada pemisahan tugas yang jelas, penerapan sistem otorisasi transaksi yang ketat, penggunaan dokumen, eh, penguatan fungsi pemantauan oleh manajemen, dan yang terakhir implementasi sistem akuntansi yang terintegrasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.